Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat S8 sama 18 dimanapun berada. Oke, kali ini kita akan bicara tentang dua benda yang sampai di tangan saya ini, ya, punya orang, ya, ada sisi edukasinya yang mungkin bermanfaat buat kita simak, ya, kita simak. Tujuannya mencerdaskan dari sisi barang antik atau mencerdaskan dari sisi pengetahuan gaib, ya, ke masyarakat umum ataupun praktisi supranatural, ya, yang mungkin berguna. Oke. Pertama, teman-teman, kita ada titipan dari saudara saya, ya, saudara seperjuangan, ya, di tim Sambala 18, ya. Ini untuk para kolektor barang antik, ya, kolektor batu cincin, ya, yang mana tahu ada yang minat, ya, monggo dipinang, ya. Ini namanya mustika erlang, ya, ini namanya mustika erlang, ya. Ini sebenarnya ada dua, ya, kekuatannya wow, sungguh luar biasa. Jadi bagi kolektor batu aki, batu cincin yang berminat sama mustika erlang ini, ya, ini ada matanya nih, ini ada matanya jelas, ya, ada matanya nih. Nah, jadi para praktisi supranatural ataupun kolektor barang antik ataupun kolektor batu, ya, yang memiliki kekuatan batin, ya, yang lumayan tinggi, boleh diterawang dan boleh dipinang. Kita tidak bisa bongkar kegunaannya untuk apa aja di sini karena takutnya jadi jatuhnya syirik, ya. Jatuhnya syirik, jadi fokus di bendanya aja, yang pasti luar biasa, ya. Monggo kalau ada yang mau mengamat-ngamati silahkan. Ini batu mustika erlang, ya, kekuatan yang luar biasa. Sesuai dengan ini, kata kuncinya mata, ya, jadi terjemahkan ini, ya, manfaatnya seperti apa, terjemahkan dari kata kuncinya mata, ya. Ini mustika erlang namanya. Karena tahu, ya, para kolektor barang antik yang belum punya barang seperti ini silahkan dipinang, ya, di komen Sambala 18 di video ini nanti. Silahkan di komen, ya. Kita tidak jual kekuatannya, ya, nanti sirik jadinya, ya. Kita jual keunikannya aja. Tapi kalau bicara empat mata dengan saya, ya silahkan. Monggo datang ke rumah kita biar kita lebih jelaskan secara detail. Kita takut salah-salah ngomong, jadi akhirnya malah terkesan takabur. Oke? Nih mustika erlang. Yang kedua, ini yang agak fenomenal adalah saya dapat titipan juga dari kawan untuk menjelaskan masalah jenglot, ya, jenglot Batara Karang. Nih, oh, nih Batara Karang nih, ya. Sekilas serem banget, ya, Oke, sahabat dimanapun berada, ya, mohon maaf, mohon izin kalau saya sekedar memberitahukan sesuatu yang saya tahu mengenai tentang jenglot ini, tentang Batara Karang ini, ya. Jenglot itu nama fisiknya, ilmunya itu namanya Batara Karang, ya. Jadi ini saya mau jelaskan. Kita mulai dari Batara Karang. Batara tadi, ya, biar jelas nih, biar nanti masyarakat pada makin cerdas, ya. Nggak dibohong-bohongin orang, jual-jual barang-barang begini sekian, padahal modalnya sekian, noko-nokoin aja. Ini kan bahaya. Sementara zaman sekarang jadi uang itu susah. Jadi melalui konten ini saya akan mau menjelaskan sepengetahuan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Batara Karang atau jenglot, orang banyak bilang jenglot, ya, orang lain bilang Batara Karang, ya, seperti ini. Nah,
Batara Karang. Batara itu artinya pangeran, raja ataupun dewa, ya. Itu arti Batara. Sama seperti Batara Guru. Nah, itu yang menguasai para dewa di kayangan, ya. Yang menguasai para dewa di kayangan, Batara Guru, ya. Dewanya para dewa. Terus kata karang. Kata karang tadi tahulah sendiri kan kuat, kokoh, besar, berat, ya kan. Jadi kalau Batara Karang tadi itu sebetulnya ajian atau ilmu paranya dewa, ilmu paranya raja, ya, yang dikuasai paranya dewa lah. Jadi makanya disebut Batara Karang. Jadi Batara Karang itu ilmunya, ajiannya, ya teman-teman, ajian Batara Karang namanya. Jadi orang banyak juga bilang jenglot, ya. Oke, setelah kita masuk ke definisi Batara Karang atau jenglot tadi, ya. Jadi orang yang menguasai ilmu Batara Karang itu biasanya itu dia memiliki bobot. Kalau dia baca ajian itu, dia akan memiliki bobot beberapa ton. Jadi berat badannya itu sekitar 1-2 ton. Akan berubah sangat berat ketika dia mengamalkan atau membacakan ilmu Batara Karang tadi. Jadi kalau misalnya di kursi atau di mobil sekalipun, itu ban tuh bakal pecah kalau benar-benar dia menguasai ilmu Batara Karang dengan sempurna, ya. Tidak semua ilmu Batara Karang itu yang matinya tidak sempurna, ya. Yang matinya tidak sempurna jadinya seperti ini, ditolak bumi, ya. Jadi tetap ada kuncinya, karena setiap ilmu itu ada kuncinya, ya. Ada kunci penyempurnanya. Oke, jadi bergurulah jangan tanggung-tanggung sampai menerima kunci penyempurnanya. Oke, udah paham ya? Kita masuk setelah definisi Batara Karang, biar nggak ambigu, kita masuk ke sejarahnya. Oke, kita masuk dalam beberapa informasi menurut para ahli. Kalau dari sudut para arkeolog dunia, ya, sekitar berapa ribu tahun yang lalu, arkeolog pernah meneliti tentang manusia jenis begini, ya, tapi sudah punah di zaman es, ya, sudah punah. Pada saat itu mereka melihat bahwa DNA yang kayak gini tuh sama dengan DNA manusia. Jadi di zaman purba itu dulu, ya, zaman purba dulu itu manusia itu nggak cuman spesiesnya yang besar-besar, tidak hanya besar-besar, tapi ada yang tergolong spesies mini. Jadi para arkeolog itu menilai bahwa jenglot ini, ya, itu jenis spesies manusia yang mini, ya. Cuman hanya saja arkeolog melihat jasad mereka sepertinya awet, nggak gampang punah, ya. Dan diteliti ternyata DNA-nya sama, ya, dengan DNA manusia. Jadi arkeolog mengatakan kalau dulunya ada manusia seperti ini, ya, manusia seperti ini. Itu arkeolog, ya. Kalau di kajian dari kita para wali, ya, para sunan, ya, pemahamannya mengatakan dulunya ada cerita berkembang di masyarakat Jawa sana ketika para wali, ya, lagi mensiarkan Islam. Jadi ada beberapa jin yang menjahat, yang bandel, yang nakal, yang mengganggu para umat. Banyak para manusia diganggu. Jadi karena karomah para wali tadi, ya, ditangkaplah jin tadi ini, dimasukkan ke dalam boneka. Pada saat itu tidak jelas perkembangan bonekanya sebesar ini atau tidak, ya. Tapi ada informasi mengenai begitu, ya. Airnya dimasukkan ke dalam boneka, airnya terkunci. Jadi seperti ini, terkunci di dalam rohnya tadi, jin tadi terkunci dalam sosok seperti ini, ya. Sosok seperti ini. Itu dari sisi para wali, ya. Dari para ilmu Jawa juga ada yang mengatakan kalau Batara Karang atau jenglot ini adalah wujud dari seorang pertapa sakti, ya, yang rohnya terkunci di sini, ya, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Semakin hari semakin tahun dia makin mengecil karena ilmu Batara Karang tadi, ya. Karena ilmu Batara Karang tadi airnya dia makin mengecil, ya, makin mengecil, tapi rohnya masih terkunci, sehingga
dan dia tidak bisa dikubur. Ya, tidak bisa terkubur, tidak bisa mati. Kata-katanya tidak bisa diterima bumi. Nah, itulah ilmu Batara Karang. Karena sebagian besar mengatakan, ya semua mengatakan sih, saya setuju kalau ilmu Batara Karang ini tergolong ilmu yang sesat. Ya, ilmu yang sesat. Kuat, sakti, dan masanya juga ada. Kalau takdirnya sudah menentukan, memang manusia itu harus mati, ya mati. Tapi akhirnya dengan cara yang seperti ini, jadi tidak diterima bumi. Karena bagaimana bumi bisa menerima dalam bentuk ilmu wujud Batara Karang tadi, ilmu batu, kan dia nggak bisa berlebur dengan tanah. Tapi jenis batu apa seperti tidak paham. Jadi ada beberapa kajian seperti itu mengatakan, ya. Nah, dan di Jawa sendiri ada tokoh fenomenal. Dulunya informasi yang saya dapat entah akurat. Dulu kalau kita ingat kisahnya si Pitung, ya Jawara sana Jawara Banten ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Betawi Banten tuh Betawi itu apalah ya. Nah, itu guru-gurunya dari guru saya yang tinggal di sana mengatakan bahwa ilmu Batara Karang itu pernah dulu dikuasai oleh gurunya Pitung. Guru ini punya guru lagi. Nah, itu punya ilmu Batara Karang. Ya, dari Banten. Jadi kalau di sini lebih cenderung ke arah Banten, ya. Nah, cuman ilmu ini saat ini saya rasa 1-2 orang dulu yang masih punya. Itu pun tak masih ingat data catatannya. Artinya ilmu Batara Karang ini masih ada dan catatannya masih ada, dan untuk mengamalkannya cukup repot. Ya, termasuk saya punya ilmu Batara Karang, tapi tak berani menggunakannya, tak berani mengamalkannya karena resikonya cukup tinggi. Cuman koleksi pribadi saya sekedar tahu ya cukuplah. Berarti ilmu Batara Karang tadi memang ada. Ya. Itulah sekilas mengenai beberapa penjelasan mengenai tentang Batara Karang atau jenglot, ya. Jadi rata-rata orang-orang yang punya ilmu Batara Karang lebih cenderung ke tidak diterima bumi. Bukan berarti ilmu Batara Karang itu matinya bakal susah, tidak. Tapi yang matinya susah seperti yang menjadi mumi atau jenglot tadi, itu yang ilmu Batara Karangnya tidak disempurnakan. Ya, akhirnya ditolak, tidak diterima bumi. Ya, oke. Kita kembali ke ciri-cirinya. Biasanya kalau yang asli itu kuku rambut, ya, kuku kaki, rambut itu dan gigi itu tidak punah. Itu yang makin memanjang. Ya, makin memanjang kuku-kukunya, giginya itu nggak akan punah, sampai rambutnya itu makin memanjang. Ya, dia tetap bertumbuh. Ya, itu yang asli, ciri-ciri yang asli. Kalau ini palsu, ini palsu nih, ini buatan ini, entah dari mana. Siap, ini kita bakal buka, ini kita buka ya, kita obrak-abrik ya. Ya, jadi ada sinyalir mengatakan bahwa jenglot ini atau ilmu Batara Karang ini dia ada yang mengatakan kalau aslinya dia pakai kotak entah apalah kotaknya bentuknya. Ini terbang kadang entah kemana, ya, terbang dapat. Nah, jadi kotaknya dibuat cantik, ya. Teman-teman tahu, menurut informasi yang saya dapat dari guru saya dan gurunya guru saya adalah aslinya jenglot ini tidak pernah pakai kotak. Ya, tidak pernah pakai kotak. Dia ini di kantong kain. Kantongnya itu anti air, anti lapuk. Ya, anti lecet. Dia dimasukkan. Semakin kecil muminya ini jenglot ini semakin sakti, semakin kuat barangnya. Ya. Dia dimasukkan ke kantung. Ciri-ciri kantungnya, ya, ciri-ciri kantungnya itu dia tidak bisa lapuk. Mau dibakar sekalipun dia tidak mempan. Ya. Jadi dia pakai kantung. Jadi kemana-mana orang bawa, ya. Di bagian dalam kantong itu dia warna merah, di bagian luarnya warna hitam. Ya, jadi teman-teman tahu kantong kecil segini dimasukkan, bagian dalam dari kantong tadi itu warna merah, bagian luarnya warna hitam. Itu baru asli, bukan pakai kotak. Ya. Terus ada informasi mengatakan kalau jenglot ini makan darah, dikasih golongan darah O kebanyakan. Ya, saya belum pernah membuktikan. Kalau dimasukkan ke dalam darah gini, tiba-tiba matanya bisa pecah, lampu bisa pecah.
Nah, karena informasi itu belum akurat, saya tidak berani mengatakan kalau itu benar atau tidaknya. Tapi kalau matanya terbuka, ya. Ya. Jadi ciri-ciri jenglot asli, pertama, kuku, gigi dan rambutnya itu bakal terus memanjang. Ukurannya kurang lebih seperti ini, ya. Dia tidak pernah pakai kotak. Dia pakai kain yang seperti saya sebutkan tadi. Ya. Dan menurut informasi yang saya dapat dulunya, ya, dia untuk menghidupkannya itu dia pakai minyak khusus, ya, dia pakai minyak khusus dan nggak perlu pakai mantra, ya, dia pakai minyak khusus, nggak perlu pakai mantra, dia tinggal sebut namanya, Polan, kuperintahkan kau begini-gini, dia pakai minyak, jadi dia dimandikan pakai minyak, dimandikan, siap itu tinggal sebut namanya, kuperintahkan kau, bereskan. Dia langsung terbang melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan tuannya. Itulah jenglot. Ingat ya. Ada yang mengatakan pakai darah, tapi guru saya mengatakan tidak pakai darah, tapi pakai minyak khusus. Minyak khusus ini sengaja dirahasiakan, ya. Terus tinggal menyebut namanya, diperintahkan, ya. Tidak pakai kotak, tapi tidak pakai kain, ya. Pakai kain. Jadi teman-teman harus tahu, ya. Jadi itu ciri-ciri jenglot yang asli. Kalau sekarang agak susah, karena 900.000 tahun yang lalu ini agak susah, berapa abad. Jadi nggak tahu kalau sekarang di Indonesia masih ada nggak yang asli seperti ini. Tapi kalaupun ada, sangat susah dicari. Ya, asli ilmu ini kalau di Indonesia lebih cenderung ke Banten. Bahasanya mantra ajiannya itu berbau percampuran antara Sunda dan Banten. Mantra mengenai ilmu Batara Karang tadi, ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tertipu, ya, jangan sampai teman-teman tertipu. Jadi kalau ini dibilang ada jinnya lah, ada setannya, punya kekuatan anti cukur dan lain-lain, salah. Kalau yang asli jelas anti cukur, ya, rambut kita nggak akan apa-apa dia papai, jelas, ya. Jadi teman-teman harus tahu beberapa poin yang saya katakan tadi, ya. Kalau ini jelas palsu, ya. Paling berapa lah modalnya, 50.000, paling mahal 100.000. Jadi teman-teman tolong yang gini tuh, aduh, tolonglah jangan sampai tertipu. Saya nggak bilang siapa yang nipu, tapi kalau suatu saat ada orang lain yang menawarkan ini sakti mandraguna, dia bawa kotak atau apa, di luar dari apa yang saya jelaskan tadi, jangan pernah mau. Hilang nanti uangnya, hangus, nggak ada kegunaannya, atau diisi apa, ditakut-takuti. Mohon pikirkan. Kalau Anda sudah berkeluarga, pikirkan anak istri, orang tua, gunakan aja lah uang itu untuk sebaik mungkin, untuk keperluan keluarga, ya. Ingat itu, ya. Jadi kalau memang benar, dia pasti anti cukur. Kalau matanya terbuka, jelas dia bakal terbuka. Tapi masalah cahaya itu pecah atau tidak, saya tidak tahu. Bobot orang yang megang ini kalau digunakan itu ban itu bakal pecah, karena bobotnya, jadi berat badan itu menjadi 1 atau 2 ton. Ya, itu ciri-ciri jenglot yang asli, ya. Itu ciri-cirinya. Jadi sekarang nggak tahu. Oke, season terakhir, teman-teman, ya. Ini izin ya. Oke ya bro ya. Oke, izin ya. Ini saya lihat. Dekati kameranya ke arah sini, dekati kameranya ke arah sini. Nah, ini ya. Izin. Ini palsu. Nah, ya, saya obrak-abrik aja ya. Ini tahapan ya nih. Nih. Apa nih semuanya? Nih lihat. Nah, lihat matanya. Wow. Lihat. Ada, kalau pencet gini ada nyala-nyala ya. Tadi ya. Nampak ya? Nah, ini di lem-lemnya. Nih. Di lem-lem nih. Apa nih semua nih? Nih, ini rambut-rambut apa nih semuanya? Kayak kayu-kayu gitu. Nih lem nih. Nih. Tadi nyala lampunya pakai apa ya? Baterai ya? Kita lihat baterainya ya. Ini kabel-kabelnya nih. Nih kabel-kabelnya nih. Nih, lihat. Nih, lihat ya. Nampak ya? Nih, nampak kan? Ya. Nah, nampak? Nah, nih.
Ini ada kabelnya nih. Ini ya, kita bongkar aja nih ya. Nih, biarlah rugi lah teman saya, yang penting nggak bodoh. Nah nih. Nih. Ketat banget nih ya. Masa pula jenglot pakai baterai ini kabel-kabel ini, nampak nih nak? Kabel-kabelnya nampak enggak? Ya, lihat ya, perhatikan teman-teman ya. Nih, kabel nih. Nih kabel-kabel nih. Kabel-kabel nih ya. Giginya gigi apa semua nih? Nih, saya buka nih. Nih, tuh. Tuh, ada apa gerangan? Tenenong nenong nenong. Nih. Nih. Nih kabel-kabelnya semua nih. Nih. Nih isinya teman-teman ya. Nih saya masukkan ke sini nih. Ini baterai apa nih, kabel-kabel ini. Nih, saya masukkan semua nih ya. Nih, kita petikan, kita bereskan. Nih, ini namanya jenglot batara garang. Kita habisin aja, kita buang. Entah apa aja kerjanya nih. Ya, kreatif juga sih yang buat. Lumayan nambah-nambah uang ya. Oke? Kembali, oke? Nih. Oke teman-teman, udah lihat tadi saya sudah jelaskan definisi batara karang atau jenglot tadi ya di awal. Batara itu artinya apa? Itu artinya raja atau dewa. Karang itu apa? Ya, batu karang ya. Jadi ilmu-ilmu para dewa, sama seperti Batara Guru ya kan. Dewanya para dewa ya. Terus tuh asal mulanya jenglot ini para arkeolog meneliti seperti apa ya. Para wali pernah juga melakukan seperti ini, dimasukkan ke dalam boneka. Di Jawa juga kedengarannya suatu ilmu pertapa ya, yang nggak bisa mati dan akhirnya ditolak bumi ya, seperti saya jelaskan di awal ya. Terus tuh saya kasih tahu ciri-ciri aslinya dari awal, semuanya kasih tahu dan cara menggunakannya seperti apa tadi ya. Nggak perlu pakai mantra. Kalau ada barang seperti ini cukup dimandikan pakai minyak khusus dan disebutkan lakukan, dan dia pasti anti cukur. Kalau nggak anti cukur berarti bukan jenglot atau batara karang ya. Sampai di sesi terakhir saya hancurkan apa isinya dalamnya. Ternyata ada baterai atau apa kabel-kabel yang membuat matanya nyala. Jadi kalau orang-orang umum mudah sekali toko-tokoin. Saya nggak mengatakan siapa yang noko-nokoi di sini ya, itu urusan pribadi lah, urusan mereka ke Yang Maha Kuasa. Oke, demikian dulu teman-teman ya penjelasan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Informasi yang saya kasih tahu bermanfaat buat masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pastinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tonton terus tayangan di Sambala 18, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua ya. Bantu share agar kita melek akan realita, logika. Jangan pernah mau ditokoi-tokoi para dukun. Oke? Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in